spermanya seharusnya bisa bergerak, tapi dia terikat sama benda-benda asing yang mengkilat-mengkilat ini. Ini sperma yang tidak ada biru-birunya, jadi dia tidak terbuka seperti ini, di titik seperti ini adalah sperma yang abnormal, sedangkan justru sperma yang DNA-nya terbuka seperti ini yang normal. Dari pemeriksaan sperma di lab yang berbeda, ternyata infeksinya sangat-sangat tinggi. Jadi hati-hati, pemeriksaan untuk mencari tahu infeksi kadang sulit dilihat, sehingga di lab tertentu tidak terlihat, tapi ada tanda-tanda infeksi lain yang sudah mengarah ke sana. Salah satunya volume, sesimpel volume. Berikutnya adalah contohnya warna. Jadi warna tertentu itu menggambarkan kondisi tertentu. Warna merah di sperma, nah ini sudah ada perdarahan, sudah ada sel darah merah. Sperma yang normal, kemudian tidak kunjung hamil, ada varikokel, apakah Mm-mm. pasti karena varikokelnya? Hmm. Loh, jangan-jangan kalau yang tadi sesimpel bahwa telurnya tinggal sedikit. Hmm. Nah, terus ngapain kita operasi varikokelnya? Morfologinya normal 4%. Sempat hamil tapi terminasi di usia kehamilan 11 minggu. Lalu Hmm. setelah terminasi ini suami berobat, diresepkan vitamin-vitamin aja nih dok. Hmm. Setelah 3 bulan justru morfologinya turun. Kok Hmm. bisa dok dari normal menjadi turun dok? Oke, jadi saya jawab dulu pertanyaan yang terakhir karena itu pertanyaannya ya, kok bisa dari normal jadi justru turun? Nah, itu saya kembalikan dulu. Saya akan selalu berpikir positif dan negatif dulu ya. Anggap saya ngomong negatif dulu. Makanya pemeriksaan itu penting di tempat yang tepat. Karena morfologi itu sangat tergantung matanya orang. Dan kalau misalnya otomatis pun alatnya itu bisa error. Gitu. Jadi turunnya jangan-jangan tempatnya nggak tepat dan alatnya error gitu. Hati-hati. Jadi pilih tempat yang tepat. Yang kedua adalah jangan cuma sekali, tapi periksalah dengan jangka waktu antara 2 minggu sampai 2 bulan, rata-rata sebulan. Kalau memang turunnya terus drastis, maka mungkin betul-betul turun begitu ya. Terima kasih menuju dua garis. Terima kasih Miss Rosi dengan tim-tim panitia yang sudah mengadakan untuk Fertility Bootcamp ini yang pada tahun ini bersama dengan Rodia begitu ya. Nah, judul yang dititipkan ke saya itu adalah bagaimana mengoptimalkan kesuburan pria untuk promil alami dan inseminasi. Jadi mungkin kita akan bahas lebih banyak tentang pria, namun juga tidak kita lupakan bahwa memang infertilitas berkaitan dengan pasangan. Nah, jadi tetap selalu kita harus bahas dari awal dulu bahwa definisi infertilitas itu harus kita ketahui dengan jelas begitu. Nah, jadi infertilitas itu patokannya adalah bagaimana sebuah kondisi pasangan, jadi suami istri yang sudah menikah dan sudah berhubungan rutin, tapi tanpa KB dan setelah setahun itu ternyata masih belum memiliki keturunan atau belum hamil. Karena kenyataan yang kita harus sama-sama tahu bahwa sebetulnya saya sering pakai istilah dalam tanda kutip senggol hamil itu sih. Jadi kalau spermanya baik, telurnya baik, itu tidak butuh waktu lama, mungkin setelah menikah 1-2 bulan itu seharusnya sudah menghasilkan kehamilan. Maka dengan data ini, sebetulnya kalau tidak cepat mengalami kehamilan pada pasangan yang baru menikah dan tidak ada gangguan untuk berhubungan seksual, ya tentunya biasanya ada masalah. Nah, batas waktu yang kita gunakan adalah kalau usia dari ayah dan bunda ini masih di bawah 35 tahun, maka batas waktu programnya itu untuk memulai program itu adalah setelah 1 tahun. Jadi kita berikan kesempatan 1 tahun di mana alami itu boleh dilakukan. Secara statistik, kalau 1 tahun ini seharusnya sudah mendekati 95% atau lebih untuk keberhasilannya. Tapi sebaliknya kalau sudah di atas 1 tahun berhubungan rutin, maka angka 95% itu menjadi terbalik, menjadi sisanya 5% untuk berhasil secara alaminya. Maka batasannya 1 tahun untuk di bawah 35. Bagaimana kalau usianya udah lebih lanjut, jadi menikahnya agak terlambat di atas 35, batasannya itu di 6 bulan, ayah bunda. Jadi begitu 6 bulan tidak kunjung ada kehamilan, seharusnya sudah memulai mencari tahu dan mencari program yang sesuai. Begitu. Nah, ini kenyataan yang sedikit menyesakkan,
Tapi kenyataannya ini datanya jelas. Jadi secara global, angka jumlah sperma itu terus menurun, terus decline. Jadi tahun 73 rata-rata kalau disurvei itu angkanya di 100 jutaan per mili. Sekarang ini turun separuhnya, terakhir di 2018. Bahkan dari pemeriksaan yang terakhir, paper-paper sampai 2000-an ke 2020-an ke atas juga mengatakan hal yang sama. Jadi secara umum faktor dari pria ini semakin lama semakin bertambah. Dulu kita berpikir bahwa, oh ya, berarti sperma ini nggak penting nih, cuma nggak sampai 30%. Kemudian lama-lama naik 50%. Bahkan data kita sendiri, sekarang nanti kita lihat, itu dari tempat kita yang didatangi oleh pasien yang hendak berobat, itu 60% diantaranya ketika kita cekkan spermanya bermasalah. Lepas nanti dia penyebab utamanya dari pria atau enggak, tapi totalnya bahkan lebih dari separuh prianya bermasalah. Gitu. Nah, ketika kita, eh, ketika Bapak Ibu ada di sini, tentunya Bapak Ibu ini pada akhirnya sudah masuk ke fertility journey dengan apapun bentuknya, gitu ya. Maka pathway dari fertility journey ini juga harus diketahui oleh Bapak Ibu. Ada 3 titik poin yang penting yang saya belum tahu ayah bunda ini di titik mana sekarang. Tapi ini akan menjadi pathway yang pasti Anda jalani. Yang pertama adalah Anda melakukan fertility check-up. Tadi saya dengar sekilas bahwa sebelumnya saya juga sudah tahu dari Miss Rosi kalau nggak salah untuk ikut acara ini harus periksa AMH dan sperma begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa. Ternyata ada kecocokannya. Nah, itu bagian dari fertility check-up. Pada akhirnya nanti setelah fertility check-up-nya sudah cukup lengkap, maka treatment itu harus dilakukan. Treatment ini artinya apa? Bagaimana mempersiapkan menuju programnya. Yang pada akhirnya titik ketiga itu memang program. Programnya apa? Sesimpel yang sesuai judul. Alami, insem, atau bayi tabung. Itu programnya. Hanya 3, simpel. Jadi pada akhirnya Bapak dan Ibu harus memilih satu atau dua dari program ini. Alami, insem, atau bayi tabung. Saya tentunya berdoa banget supaya Bapak dan Ibu atau ayah bunda ini tidak sampai harus bayi tabung. Karena bayi tabung ya secara umum lebih ribet, lebih susah. Nah, kembali lagi, sekali lagi bukan hanya bunda. Ayah pun perlu diperiksakan dalam kaitannya spermanya nanti. Jadi kita akan sedikit fokus tentang fertility journey dari ayah. Nah, ketika kita bicara soal ayah, sebetulnya penyakitnya itu banyak sekali seperti ini. Dan ini belum semua yang saya masukkan. Jadi pada akhirnya itu kita harus mencari tahu ayah A, ayah B, itu problemnya yang mana sih? Gitu. Dan kadang tidak diketahui. Jadi yang unexplained ini. Kadang itu tidak diketahui penyebabnya apa. Yang diketahuinya kapan? Nanti saya bahas di paling akhir. Simpelnya adalah diketahuinya saat bayi tabung. Karena waktu bayi tabung itu kita bisa mendapatkan data yang tidak didapatkan dengan cara lain. Nah, kita juga melakukan perlu pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang bercabang-cabang seperti ini. Ini baru sebagian untuk dalam rangka apa? Upaya mencari tahu problemnya di mana. Contoh di sini, ada loh kelainan yang ternyata spermanya itu nggak bisa bergerak begitu di sini. Jadi spermanya itu eh, ada cukup banyak, tapi ternyata nggak bergerak semua. Kemarin malam saya masih mendapatkan kasus ini. Jadi spermanya awalnya masih lumayan bagus, sekitar 11 juta, tapi kemudian 2 tahun kemudian spermanya itu menjadi sekitar 5 jutaan dan tidak ada satupun yang bergerak. Dan ketika kita lihat, nanti ada tanda-tandanya kenapanya. Jawabannya adalah sesimpel ternyata karena infeksi. Jadi ada infeksi yang tidak pernah dinyatakan oleh mungkin tenaga medis yang lain, dan infeksi itu membuat spermanya tidak mampu bergerak semua. Jadi harus kita sebetulnya periksa dan teliti mengapa dan bagaimana begitu. Tapi secara golongan nanti hal yang rumit tadi itu dibagi setidaknya menjadi 3 golongan. Kasusnya itu pre-testikular, jadi sebelumnya testis, jadi di otak sini, atau testikular, problemnya adalah di tempat produksinya sperma,
atau posttestikular setelah produksi sperma di testis. Gambarannya seperti apa begini? Untuk produksi sperma itu diperlukan hormon dari kepala yang disebut hormon FSH dan LH. Jadi kalau dari kepalanya bermasalah, FSH LH-nya tidak ada atau FSH LH-nya tidak normal, ya spermanya akan terganggu. Atau yang kedua, testikularnya, jadi sebetulnya hormonnya oke atau bahkan berlebih, tapi testisnya sendiri tidak mampu merespon, pabriknya bermasalah. Ya, maka secara normal produksinya juga terganggu. Dan itu digambarkan dengan hormon yang ini, testosteron dan inhibin. Karena FSH, itu kalau FSH-nya bagus dan produksinya bagus, inhibinnya seharusnya bagus. LH, kalau hormonnya bagus, produksinya bagus, testosteronnya bagus. Kalau LH-nya bagus, angkanya 1,2 sampai 5, tapi ternyata testosteronnya rendah, angkanya di bawah 350, maka yang terjadi adalah sel dari testisnya yang kita sebut sebagai sel Leydig itu tidak mampu memproduksi testosteron. Maka spermanya akan terganggu. Dan yang terakhir, sekali lagi, kalau misalnya dia kepalanya baik, testisnya baik, tapi posnya, jadi saluran ini buntu sebelum keluar ke ini lewat saluran reproduksi pria, ada satu aja yang buntu entah di saluran ini, atau di saluran di sini, di percabangan ini, atau bahkan buntu di kantong sperma di sini, ya nggak keluar spermanya. Gitu. Nah, kita harus bedakan kategorinya yang mana. Yang paling banyak, saya kembalikan dulu, yang paling banyak sayangnya nomor 2. Testisnya terganggu karena satu dan lain hal. Nah, penanganannya sebetulnya ya mengikuti problemnya di mana. Kalau problemnya tetap di kepala, ya kita obati dengan obat-obatan. Bahkan harus disuntik hormon, misalnya hormonnya nggak ada sama sekali. Jadi contoh kasus yang nggak ada hormonnya itu prolaktinoma. Jadi istilah prolaktinoma itu ada tumor di kelenjar hipotalamus hipofise. Jadi bentuknya tumornya itu sebetulnya tumor jinak, tapi semakin besar dia mengganggu produksi FSH dan LH itu. Maka yang dilakukan adalah kita bisa kecilkan tumornya atau kita justru ganti FSH LH-nya dari luar karena produksinya nggak ada. Kalau misalnya problemnya di testis, kita bisa lakukan juga bagaimana kita mengoptimalisasi testis. Bahkan dalam kondisi tertentu, kita perlu mengambil langsung sperma dari testisnya, sayangnya. Dengan prosedur-prosedur menggunakan jarum atau bahkan menggunakan pisau bedah. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa apapun kondisinya, kondisi perbaikan pola hidup itu penting. Jadi dari semua ini kan medis, tapi nggak akan mengalahkan bagaimana Bapak dan Ibu atau Ayah Bunda benar-benar pola hidupnya baik. Nanti kita bahas di terakhir gitu ya. Nah, kembali ke analisa sperma. Jadi kapan waktu yang terbaik untuk tes? Sebetulnya ketika ada masalah dari pria, seringkali itu nggak ada gejala, Ayah Bunda. Jadi eh, prinsipnya kalau sudah tadi di atas 1 tahun menikah, ketika usia di bawah 35, atau ketika usianya sudah di atas 35, 6 bulan menikah, belum hamil, cek sperma. Jadi itu perlu secepat mungkin sebetulnya. Bahkan saya menganjurkan kalau misalnya perlu eh, baru menikah 1-2 bulan kok nggak hamil-hamil ya, cek sperma juga nggak ada salahnya kok. Toh cek sperma tidak bisa cuma sekali. Nah, kita bicara soal produksi sperma sedikit, bahwa sebetulnya produksi sperma itu tidak bisa cuma sehari 2 hari. Untuk sperma matang itu butuh sampai totalnya sekitar 72 hari sampai 75 harian. Ini range-nya. Karena ada banyak sekali tahapan untuk sperma bisa menjadi matang. Nah, tapi apakah artinya produksi sekarang keluarnya nanti 72 hari kemudian? Tidak juga. Produksi sperma itu seperti nanti ketika saya bayangkan itu seperti peluru. Peluru di dalam senjata itu ketika ditembakkan nanti peluru berikutnya maju dan seterusnya. Jadi ada fraksi-fraksi. Sehingga sperma yang dikeluarkan selalu merupakan pencampuran dari semua sperma di tahapan ini. Itu kenapa sperma itu tidak pernah semuanya baik. Selalu ada sperma yang jelek.
Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan proporsi sperma yang baik sebetulnya. Dengan pengobatan, artinya diperlukan waktu pengobatan setidaknya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Nah, gambaran sperma yang baik itu seperti apa? Ini contoh nanti kalau di bawah mikroskop kita melihat sperma. Seharusnya lebih banyak sperma yang bergerak dibandingkan dengan tidak yang bergerak. Dan bukan hanya spermanya yang kita lihat, nanti juga bahan-bahan di luar sperma seperti titik-titik ini, semuanya kita analisa. Apa saja yang dianalisa? Banyak, ayah bunda. Tapi kita lihat dulu, sperma yang ini dibandingkan dengan sperma yang ini bagus yang mana? Coba ayah bunda perhatikan sekali lagi. Jelas kita bisa lihat sperma yang kanan lebih bagus, begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah pasti sperma yang kanan ini yang bisa menghamili dibandingkan sperma yang kiri? Jawabannya belum tentu. Ada sperma-sperma yang bagus seperti ini ternyata tidak bisa membuahi, sedangkan ada sperma yang jelek seperti ini ternyata membuahi. Nanti kita lihat parameternya. Tapi secara umum yang sebelah kanan ini jelas lebih baik, gitu ya. Ada kondisi-kondisi khusus yang seperti ini. Spermanya seharusnya bisa bergerak, tapi dia terikat sama benda-benda asing yang mengkilat-mengkilat ini. Nah, ini adalah sperma yang tidak bisa bergerak walaupun jumlahnya cukup baik karena terikat oleh benda asing atau imunologi. Jadi imun dari tubuh ayah atau bunda mengikat sperma sehingga tidak bisa bergerak. Pada akhirnya kalau kasusnya seperti ini, walaupun spermanya sebaik apapun, alami maupun insem nggak bisa. Jawabannya sayangnya harus ke IVF atau bayi tabung. Nah, kita kadang juga harus mencari lebih dalam bagaimana DNA dari spermanya. Setiap bulatan yang warnanya ungu ini itu menunjukkan DNA dari sperma yang bisa terbuka untuk menyatakan bahwa sperma tersebut normal. Jadi sperma yang tidak ada biru-birunya, jadi dia tidak terbuka seperti ini, di titik seperti ini adalah sperma yang abnormal, sedangkan justru sperma yang DNA-nya terbuka seperti ini yang normal. Kita tinggal lihat perbandingannya karena targetnya itu adalah kurang dari 15% kalau mau optimum, yang tidak normal. Artinya yang normal harus di atas 85%. Kita masih bisa menerima angka yang normal di atas 75%. Tapi begitu angka yang tidak normal di atas 25% pun itu sudah menjadi suatu yang harus diperhatikan. Kita harus cari betul-betul penyebabnya apa. Nah, secara umum untuk pemeriksaan sperma yang dinilai itu ini semua. Makroskopis, mikroskopis, dan pemeriksaan yang tadi saya bahas yang advance. DNA fragmentasi, MAR itu yang untuk antibody, itu yang advance. Kita bahas yang simpel dulu, makroskopis. Itu banyak, tapi contoh yang setidaknya diperiksa adalah volume, warna, bau, dan sebagainya. Penting nggak sih? Penting. Jadi contoh kasus kemarin yang saya bilang spermanya nggak bergerak semua karena infeksi, saya lihat kok ada pemeriksaan beberapa dari analisa spermanya itu kok tidak eh, sesuai begitu. Jadi tidak tampak ada tanda-tanda infeksi. Nah, setelah saya lihat volumenya, semua tinggi. Jadi, saya Bunda mesti lihat, kalau misalnya ada Di, volume yang tinggi, Apis, sini. Udah tahu lagi ngebahas tentang ini sama-sama. sorry, ada iklan sedikit, nanti mungkin iklannya eh, bisa di, dibantu sama teman-teman teman panitia. Nah, tapi saya kembali ke volume, kasus yang tadi, ternyata tanda infeksinya nggak ada, tapi saya betul-betul curiga infeksi. Kenapa? Karena volumenya udah naik. Volume normal itu sekitar 1,5 sampai 2,5 mili. Nah, pasien tersebut volumenya sampai 4 mili. Kemudian saya cek pH-nya, pH-nya sudah naik. Nah, ini penanda infeksi. Kemudian saya lihat dari pemeriksaan sperma di lab yang berbeda, ternyata infeksinya sangat-sangat tinggi. Jadi hati-hati. Pemeriksaan untuk mencari tahu infeksi kadang sulit dilihat, sehingga di lab tertentu tidak terlihat, tapi ada tanda-tanda infeksi lain yang sudah mengarah ke sana. Salah satunya volume, sesimpel volume. Berikutnya adalah contohnya warna. Jadi warna tertentu itu menggambarkan kondisi tertentu. Warna merah
Di sperma, nah ini sudah ada perdarahan, sudah ada sel darah merah. Itu sudah ada infeksi yang lebih parah lagi kemungkinan, atau ada perlukaan trauma. Hati-hati. Bau, sesimpel bau. Jadi kasihan teman-teman yang ada di dalam lab itu, bahkan mereka juga harus membawa sperma bahkan setiap hari. Nah, bau sperma itu menggambarkan juga, contohnya kalau misalnya dia baunya amis, ya berarti yang perdarahan tadi, baunya dia eh, bau seperti busuk, itu adalah gambaran infeksi yang mungkin sampai bernanah di dalam spermanya. Jadi bau pun berpengaruh. Tapi yang tidak bisa dilihat atau kasat mata di sini, semuanya harus menggunakan mikroskop, mulai dari konsentrasi, pergerakannya, morfologi, dan sebagainya. Ini kita satu persatu harus lihat untuk apa? Untuk menentukan programnya apa. Kita bahas berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat parameter spermanya, nanti kita akan masuk ke dalam kategori diagnosanya. Yang tadi berdarah itu hemospermia, yang tadi infeksi itu leukospermia, yang tadi kalau jumlahnya sedikit oligo, gerakannya bermasalah asteno, dan seterusnya. Dan seringkali ini tidak berdiri sendiri, ayah bunda. Jadi hati-hati kalau kasusnya itu cuma ditulis cuma asteno begitu. Seringkali itu tidak berdiri sendiri. Biasanya ada oligo, asteno, terato. Ada memang kondisi khusus yang tadi kalau cuma seperti pasien kemarin malam asteno saja. Nah, itu kita mesti lihat biasanya ada hubungannya sama leko. Ini semua ada kaitannya. Untuk tahu kaitannya, sebaiknya kalau ayah bunda tidak sempat mencari tahu, sekarang kan zaman modern ya, cari tahu, mau chat GPT pun itu haknya ayah bunda untuk ngecek problemnya bagaimana, tapi setidaknya konfirmasikan, benar nggak kasusnya demikian ke ahlinya. Nah, jadi ini saya sampaikan juga bahwa tempat yang melakukan pemeriksaan sperma lebih banyak, tentunya akurasinya akan lebih tinggi. Tadi saya sampaikan juga bahwa kenyataannya sekarang ini semakin meningkat. Bahkan kita dapatkan 60% dari pasien itu spermanya nggak normal. Hanya 40% yang normal. Jadi ayah tidak bisa ditinggalkan sayangnya. Nah, ini gambaran contoh di mana analisa sperma itu dilakukan. Ini di lab seperti ini. Ini salah satu analis. Jadi syaratnya kalau sebelum periksa sperma itu harus abstinensi dulu. Range-nya 2 sampai 7 hari, tapi saya lebih suka 3 sampai 5 hari. 72 sampai 122 jam gitu ya. Untuk mencegah errornya dan memberikan kesempatan sperma itu matur atau matang dulu. Tapi sekali lagi, kalau memilih tempat analisa sperma, pastikan di tempat yang akurat, yang baik gitu. Supaya apa? Supaya hasilnya juga akurat. Nah, tadi ini saya sampaikan soal program, bahkan dari satu parameter saja, kita sebetulnya sudah bisa menentukan program. Contoh dari jumlah sperma. Patokannya begini, kalau jumlah spermanya normal, ya seharusnya bisa tuh coba promil alami, atau misalnya mau insem pun boleh, kalau promil alaminya setahun sudah gagal. Kalau jumlahnya 5-15 juta, itu seharusnya bukan alami lagi, tapi sudah masuk insem, atau bahkan bayi tabung. Tapi kalau angkanya di bawah 5 juta, sayangnya itu harus bayi tabung. Kalau jumlahnya rendah sekali, ini sorry, bukan azoospermia atau di bawah 15 juta, tapi azoospermia atau kripto seharusnya. Jadi jumlahnya itu bisa dihitung jari atau tidak ada sperma, ya sayangnya kita sampai harus mengambil sperma dari testisnya atau dari sumbernya. Jadi dari satu parameter saja jumlah, kita bisa menentukan programnya. Tapi apakah sesimpel itu? Sayangnya tidak. Sekali lagi kita harus memperhitungkan kondisi yang lain, juga tidak lupa adalah kondisi istri. Contoh, spermanya normal di atas 15 juta, tapi istrinya AMH-nya sudah rendah. AMH rendah itu patokannya ada angka saktinya sebetulnya ya, 1,2 itu sama dengan 5 telur. Maka kalau misalnya spermanya sebaik apapun, tapi AMH-nya rendah, ya kita nggak bisa alami lagi. Seharusnya lebih mengarah ke bayi tabung. Sekali lagi saya berharap kondisi ayah dan bunda itu lebih mengarahnya lebih ke alami atau insem saja. Karena kalau sudah bayi tabung itu agak repot. Begitu ya. Nah, sebetulnya bedanya program kalau misalnya sudah masuk ke
penanganan medis itu apa sih untuk kasusnya Bapak? Umumnya yang perlu saya sampaikan ini cuma ini sih, preparasi sperma nantinya. Bedanya apa? Preparasi sperma itu sperma yang digunakan itu akan lebih baik karena sudah dipilih, dibedakan antara sperma yang baik dan buruk, dan juga sudah dikonsentrasikan, dikumpulkan sperma-sperma yang baik, sehingga chance-nya meningkat. Jadi saya sampaikan bahwa sperma yang keluar kan selalu campuran antara yang baik dan yang buruk, karena perkembangan sperma itu butuh 2,5-3 bulan. Maka tugasnya pencucian sperma adalah memisahkan yang baik dan yang buruk. Juga dipisahkan dari bahan-bahan yang mengganggu sperma. Karena di sperma bisa saja ada bakteri, ada bahan-bahan kontaminan yang mengganggu produksi sperma. Itu semua dipisahkan. Sehingga ketika dimasukkan ke tubuh ibu, itu lebih pada akhirnya semuanya optimal. Begitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara fertility journey, jadi dari ayah dan ibu kira-kira gambarannya demikian. Yang pasti sekitar bulan-bulan awal analisa sperma harus dilakukan dan perbaikan saat itu dimulai. Dari ibu juga dicari tahu USG, cek tubanya itu normal atau tidak, telurnya banyak atau tidak. Bulan kedua dan ketiga itu sekali lagi adalah bagaimana mempersiapkan untuk yang produksinya terbaik. Karena produksi sperma sekali lagi butuh 2-3 bulan ya, jika memungkinkan. Di situ ibu juga dicek lebih lanjut. Nah, di bulan ketiga lah, maka programnya itu dimulai. Entah itu insem, atau sekedar alami tapi diatur senggamanya, atau bahkan mungkin harus bayi tabung. Begitu. Nah, satu pesan penting yang tetap akan disampaikan, di sini kalau ada ayah-ayah yang sukanya, yang hobinya merokok, yang mungkin senyum-senyum ketika mendengarkan ini dan disenggol istrinya, nah ini tolong disenggol lagi, begitu ya. Karena kenyataannya merokok itu mengganggu ayah bunda. Dok, kalau nggak cuma disenggol boleh nggak? Ditendang ya, Miss Rosi. Gitu. Jangan, sayang-sayang Jangan. aja. Sayang, sayang. Eh, Nah, jadi merokok ini sayangnya tetap mengganggu. Saya kasih tahu ya, ada loh memang kenyataannya yang orang merokok, tapi tetap anaknya banyak. Ada, gitu ya. Nah, tapi yang perlu diketahui, kenyataan ketika ayah bunda di sini, kemungkinan itu sudah masuk ke fertility journey. Jadi kalau sudah masuk ke fertility journey, apapun yang bisa untuk meningkatkan keberhasilannya itu sebaiknya dilakukan. Dan merokok itu adalah kontradiksi dari itu. Jadi kalau misalnya bisa berkurang, rokoknya kurangi, kalau bisa berhenti, berhentilah. Karena banyak sekali bahan-bahan yang merusak ini. Saya nggak tahu Bapak itu nanti atau Ibu itu sensitif terhadap bahan yang mana. Tapi jalur untuk dia merusak spermanya itu banyak. Hanya sesimpel dari inflammatory response. Buktinya apa? Orang yang merokok, kalau luka, sembuhnya itu lebih lama. Itu karena inflammatory response-nya itu bermasalah. Itu. Nah, jadi mari kita optimalkan hanya sesimpel merokok ini dikurangi. Nah, nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah, tapi saya bahas sedikit ya tentang fakta dan mitos, karena ada permintaan bahwa kita bahas sedikit fakta dan mitos, tapi tentunya fakta dan mitos itu banyak, Ayah Bunda. Maka saya dalam kesempatan ini, nanti Ayah Bunda mau menanyakan fakta atau mitos apapun itu tanyakan setelah ini. Karena nggak mungkin saya tulis semuanya, kita tulis dari teman-teman Matintia menulis satu persatu juga nggak mungkin. Contoh ini, kalimatnya begini, hanya karena Anda bisa ejakulasi atau bisa berhubungan seks setiap hari, katakanlah begitu. Tidak berarti sperma Anda sehat. Benar nggak? Gitu. Saya akan jawab bahwa ini benar. Atau kalau kita balik kata-katanya, kalau misalnya Anda ejakulasi setiap hari, mengeluarkan sperma setiap hari, berarti Anda sehat. Gitu ya. Nah, itu mitos. Iya kan? Jadi, kita mampu berhubungan seks sekuat apapun, belum tentu loh spermanya bagus. Iya kan? Kenyataannya itu demikian. Cara taunya bagaimana ya? Balik yang tadi, analisa sperma. Kita cari penyebabnya, spermanya kalau tidak normal itu bagaimana. Atau mitos ini, sperma encer. Ini mitos atau fakta gitu ya, sperma encer. Jawabannya fakta. Ada kondisi di mana spermanya encer. Yang tadi saya bilang, ketika volumenya di atas 4 mili, kelihatannya seperti encer kan? Jadi kayak banyak begitu. Nah, itu sperma encer karena infeksi. Ada juga sperma encer yang apa? Yang spermanya nggak ada. Jadi warnanya bening. Jadi
sperma volumenya cukup, katakanlah 2,5 mili, 3 mili, oke lah. Tapi warnanya tidak abu-abu, karena abu-abu itu dibentuk dari spermanya. Jadi spermanya kosong, azoospermia, sperma encer. Atau ini, sperma encer setelah senggama. Jadi pasien nggak tahu nih spermanya seperti apa, tapi setelah senggama, mengalir keluar tuh spermanya. Nah, seakan-akan encer. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang perlu diketahui, belum tentu loh karena ini spermanya. Ada wanita yang alergi setelah berhubungan, besok lusanya itu cairan dari vaginanya keluar terus-menerus. Nah, ini apakah spermanya atau bukan? Kita harus cari tahu. Seringkali ini karena alergi. Jadi ini juga fakta. Jadi fakta apa lagi, mitos apa lagi yang ayah bunda mau tanyakan, mari kita tanyakan setelah itu. Nah, tapi kita mau bahas mungkin waktu nanti mohon dari teman-teman panitia kalau waktunya kelebihan saya disampaikan ya. Tapi masih ada waktu kok, 10 menitan. Ini penting buat saya, buat ayah bunda, buat saya. Bagaimana mengetahui kapan masa subur? Karena sebetulnya untuk hubungan seksual itu ada dua fungsi penting kan. Satu rekreasi, satu produksi, reproduksi. Untuk rekreasi, mau berhubungan setiap hari ya haknya ayah dan bunda. Tapi untuk reproduksi, sebetulnya sebulan itu cuma sekali, cuma 1 hari masa suburnya itu. Kalau kita bicara masa subur adalah kapan telurnya keluar. Nah, kalau kondisi normal, ketika telur keluar, itu sebetulnya bertahannya cuma sekitar 12-24 jam. Makanya saya bilang 1 hari. Tapi kalau dalam kondisi sperma normal, itu sperma bisa bertahan sampai 4 hari, ayah bunda. Maka kalau digabung, masa subur itu bisa sampai 4 hari sebetulnya. Kalau sekali lagi spermanya normal. Tapi ini kan kita bicara fertility journey, di mana kemungkinan spermanya nggak normal. Maka nggak bisa lagi dibilang hari suburnya itu sampai 4. Kemungkinan ya cuma 12 jam itu. Maka penting untuk ayah bunda tahu persis kapan 12 jamnya. Caranya bagaimana? Begini. Tanggal HPHT ini hari pertama haid terakhir. Contoh sekarang tanggal 31 Agustus. Mudahnya kita buat 1 September deh besok ya. 1 September itu adalah mens dari bunda. Kemudian bunda harus tahu panjang siklus mensnya. Ini hanya berlaku untuk yang regulasi mensnya normal, reguler. Jadi kalau yang nggak normal, ya nggak bisa. Nah, normal itu gimana? Maju mundurnya paling 1-2 hari. Anggaplah panjang siklus mensnya 28 hari. Maka perkiraan tanggal berikutnya untuk mens ya jelas 1 tambah 28 gitu ya. Jadi 28 atau 29 September. Oke? Maka untuk kita tahu kapan telurnya keluar, itu sesimpel kapan kita tahu ovulasi. Grafik ini saya mau menunjukkan bahwa fase luteal, jadi fase setelah telur keluar sampai mens berikutnya angkanya akan selalu 14. Jadi yang folikular itu telurnya sedang tumbuh, itu setiap wanita berbeda. Tapi fase yang luteal setelah telur keluar sampai ke mens itu selalu tepat 14 hari. Maka dari data itu kita bisa gunakan angka ini. Perkiraan tadi tanggalnya 28 hari toh. Kapan telurnya keluar? Ya kurangi 14. 28 kurangi 14. Jadi tanggal 14 itu kemungkinan telurnya keluar. Kemungkinan ya. Pertanyaannya kapan kita tahu pastinya telur keluar 12 jam itu? Jawabannya begini. Dari perkiraan tanggal ovulasi yang 28 kurangi 14 sama dengan 14, itu kurangi dulu 3 hari. Jadi 14 kurangi 3 berarti 11 toh. Nah, 11 itu tolong gunakan LH strip setiap pagi. Jadi ini tinggal beli di apotek, mereknya tertentu silakan pakai aja, pakai yang murah aja loh. Saya sudah cek akurat kok. Gitu. Maka cek setiap pagi dan saat memulai ini di hari ke-11 itu adalah tanggal terakhir mengeluarkan sperma. Kenapa demikian? Kalau misalnya nih ayah bunda nggak cek sperma dan spermanya balik lagi ada infeksi, maka kalau masuk sperma terlalu sering jadi nggak bagus. Ada alergi, itu merangsang respon dari tubuh istri ketika spermanya masuk terus-menerus. Atau kalau spermanya nggak bagus, maka kalau keluar setiap hari, tambah lama tambah nggak bagus. Karena sperma butuh kematangan. Gitu ya. Nah, jadi setelah dicek setiap pagi, tinggal dilihat garis duanya kapan. Di hari ke-11, 12, atau 13. Simpen nih.
setiap hari itu tolong disimpan dijejer begini. Karena begitu dia paling terang, belum tentu akan terang betul-betul ya. Bisa aja cuma seperti ini warnanya. Tapi besoknya kembali ke tidak terang lagi. Jadi dari sini ke sini agak terang, kemudian tidak terang lagi. Ya sudah puncaknya itu di sini. Mungkin ini di hari ke-12 misalnya. Ini hari ke-11, ini hari ke-12 ya. Puncaknya di sini, besoknya sudah kembali lagi tidak terang. Ya berarti LH surge atau hormon LH naik, puncak hormon LH itu di hari ke-11. Kapan telurnya keluar? Itu 24 jam setelahnya. Jadi simpelnya setelah dicek setiap hari, kalau sudah positif, berhubungannya itu 24 jam atau 1 hari setelah ininya keluar. Nah, apakah berhubungannya harus persis 24 jam? Ya enggak. Jawabannya itu adalah pokoknya kan ada range telur keluar itu 12 jam ya. Dan sperma balik lagi, kalaupun jelek, seharusnya masih bisa bertahan lah berjam-jam. Maka ya pokoknya besoknya dari ini positif langsung lapor ke suaminya. Pak, saya positif nih. Ayah, saya positif. Yuk berhubungan, siap-siap gitu. Tolong obat kuatnya diminum. Ya kan? Kalau perlu obat kuat. Nggak salah loh minum obat kuat. Obat kuat itu berguna. Em, saya sih belum pernah minum, tapi nanti mungkin suatu saat juga perlu kayaknya. Dok, Jadi, obat ya. kuat yang seperti apa, Dok, maksudnya, Dok? Nah, kalau mau kan kita nggak jualan kan ya, Miss Rosi. Tapi kalau mau ya kita kasih tahu. Jadi banyak obat kuat. Saya kasih tahu generiknya aja ya. Jadi kalau misalnya merek kan kayak jualan nih, siapa tahu nanti ke depannya mereka bantu Miss Rosi untuk dalam tanda kutip sponsorship gitu ya. Pasti mau kok mereka. Jadi ada 3 golongan utama, vardenafil, sildenafil, dan tadalafil. Tipsnya itu teman-teman tanya ChatGPT juga keluar sih sekarang. Jadi obat kuat itu boleh diminum walaupun tidak gangguan ereksi. Kenapa? Karena ya itu meningkatkan aliran darah dan pada akhirnya aliran darah juga membantu untuk produksi sperma sebetulnya. Tapi Dok, ini Ken langsung cari di toko oren kayaknya. Bercanda. titik hati-hati jangan beli di online kalau bisa banyak banyak palsunya. Oh, banyak palsu. Oke. Jadi hati-hati paling nggak ke apotek ya mampir, Hmm. melipir apotek, tanya gitu ya. Meningkatkan aliran darah ya itu, Dok, ya sebenarnya. Karena Kalau aslinya itu pakai obat jantung. Oh, gitu. Jadi Oke, oke. anak-anak bayi yang jantungnya bocor untuk Mm-mm. bisa memperbaiki jantung ini dengan obat ini. Tapi kok diperiksa ternyata bagus untuk ereksi, ya udah dipakai. I see. Tapi penggunaan nggak boleh jangka lama atau gimana, Dok? Tergantung. Jadi tergantung dosisnya. Kalau dosis standar maintenance itu bahkan boleh harian, Miss Rosi. Oh, Gitu. oke. Jadi Mm-mm. kadang obat itu kan bisa jadi racun ya. Tapi Mm-mm. dengan obat yang tepat dengan dosis yang tepat itu malah bisa prolong life, istilahnya begitu. Ah, nice, Jadi nice. yuk kita tidak alergi terhadap medis dan sebagainya, kita optimalkan gitu ya. Izin saya lanjutkan ya. Berarti jadi dari 24 jam besoknya setelah positif, nggak harus sekali lagi terang, itu saatnya berhubungan seksual 1 kali aja dalam sebulan. Gitu ya. Nah, tentunya banyak hal lain yang mempengaruhi, banyak, ini sudah mendekati akhir-akhir ya, Ayah Bunda. Kita sebetulnya perlu cari satu persatu dan perbaiki satu-satu. Sebetulnya saya simpel, golongannya itu saya bagi menjadi cuma 4 sebetulnya. Diet, olahraga, akupuntur, minum obat. Itu yang saya ulang-ulang terus. Tapi kalau mau agak detail, ya ini ya, kalau ada yang suka alkohol ya jangan. Karena mempengaruhi S sama O. S itu sperma sama oosit ya. Jadi S itu sperma, O itu oosit. Jangan alkohol, jangan merokok kalau bisa. Ini yang agak rutin dan agak berat, perbaiki berat badan. Jadi ada yang unik dari program berat badan untuk promil. Karena kalau misalnya turunnya terlalu drastis, telur dan spermanya jelek, turunnya terlalu lambat juga nggak optimal. Jadi ada target misalnya perlu menaikkan atau bahkan menurunkan berat badan, itu tidak lebih dari 2 kilo. Karena 2 kilo itu patokannya sebulan 2 kilo itu sudah ekstrim, isinya begitu. Yang kita target itu rata-rata cuma 1 kilo dalam sebulan. Nah, kalau mau hitungan detailnya, 1 kilo dalam sebulan itu sebenarnya kalorinya itu cuma berkurang sekitar sepertiga. Jadi normal orang itu kan butuh rata-rata 1.500 sampai 2.500 kalori. Anggap yang paling rendah 1.500. Sebetulnya kalau kita diet restriksi kalori itu cuma maksimum di 1.000 kalori. Nah, tinggal bagaimana ayah bunda itu mengetahui 1.000 kalori itu seperti apa. Masalahnya, 3 Indomie
itu sudah 1.200 kalori. Padahal kalau daging, ya kan, itu bisa sampai 600 gram, 700 gram. Nah, daging 700 gram itu kenyang. Tapi Indomie 3 itu kadang nggak kenyang kalau makannya pagi, siang, malam. Betul nggak? Gitu. Jadi, memilih diet yang bagus dengan tinggi protein ini juga penting berkaitan dengan berat badan. Berikutnya juga suplemen-suplemen. Jadi pria wanita agak berbeda. Tadi saya dengar sebentar tentang suplemen. Jadi pilih yang baik benar-benar sehingga itu akan bisa pada akhirnya mempengaruhi telur dan spermanya. Jangan lupa kalau ada sakit-sakit lain, darah tinggi, kolesterol, asam urat, tentunya usia ini semakin tinggi semakin ada pengaruhnya. Itu semua diperbaiki dengan pola hidup sehat gitu ya. Juga hal yang gak kalah penting tadi saya bilang akupuntur itu sangat membantu sebetulnya. Penelitiannya sudah banyak. Saya lihat di bayi tabung pun yang akupuntur dengan tidak akupuntur angka berhasilannya itu akan berbeda. Saya perkirakan karena saya tidak tahu secara pasti, paling enggak 2%, 3% itu ada. Jangan lupa bahwa olahraga pun perlu dipilih. Jadi saya lebih suka sebetulnya itu berenang. Kenapa? Karena berenang itu mendinginkan, mengurangi inflamasi dan mendinginkan. Produksi sperma itu butuh suhu yang dingin. Tapi berenang setiap hari juga kayaknya agak sulit ya. Jadi dianjurkan olahraga yang istilahnya mungkin ada tambahannya, bukan hanya straightening, tapi juga istilahnya mengurangi stres. Dalam hal ini yoga itu bisa dipilih misalnya untuk wanita. Tapi jangan olahraga yang betul-betul diem aja. Jadi contoh kan ada bilang olahraga catur gitu. Ya itu tetap bukan olahraga ya, itu kepalanya yang stres. Nah, tapi saya juga menganjurkan olahraga yang kardio, yang memompa jantung. Jadi patokannya biasanya sekitar 30-40 menit setiap seminggu 3-4 kali, terus memompa jantung. Nah, yoga ini itu keuntungannya dia tetap memompa jantung, tapi ototnya dikuatin. Khusus untuk laki nggak perlu bersepeda ya, karena nanti mempengaruhi produksi spermanya. Khusus untuk laki itu aja. Obat-obatan yang lain boleh dikonsultasikan kalau perlu. Yang paling tidak kalah pentingnya ini ya, stress management. Promil ini stres saya Bunda. Jadi perhatikan betul-betul supaya tidak stres. Kalau sampai perlu pun silakan ke psikolog atau psikiater. Tidak salah. Jadi pengelolaan stres ini penting karena stres berhubungan dengan hormon dan hormon berhubungan dengan kualitas dari produksi sperma maupun telurnya. Tidak kalah pentingnya juga tidur. Jadi ayah bunda kalau misalnya nggak bisa tidur dengan baik, carilah cara. Kalau perlu minum obat, karena ada obat sesimpel melatonin, itu membantu. Dan melatonin itu ada hubungannya dengan kualitas dari telur dan sperma. Jadi kalau ada sesuatu nggak bisa mengatasi sendiri, jawabannya adalah cari bantuan. Nah, ini bagian yang paling terakhir. Saya mau sampaikan sebetulnya ada banyak hal yang nggak ketahuan hanya dengan insem atau alami atau pemeriksaan-pemeriksaan. Ini tahunya cuma lewat bayi tabung. Contoh, ternyata loh ada reseptor-reseptor Adam, isomo, CD9 itu yang menghalangi sperma sebagus apapun, telur sebagus apapun itu nggak bisa menyatu. Ini ketahuannya lewat bayi tabung. Juga ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Kelihatan bentuknya nggak normal betul-betul. Itu lewat cuma alat mikroskop yang besar, IMSI. Nah, ini cuma bisa dipilih. Kenapa saya bilang bayi tabung? Ya, IMSI ini untuk memilih sperma saat bayi tabung. Jadi ya kita lihat betul-betul, kita lakukan. Insem kita nggak bisa memilih. Begitu. Juga ada kondisi seperti ini. Sperma bagus, telur bagus, reseptornya nggak apa-apa, sudah menyatu sama telur, tapi telurnya nggak mau aktif. Jadi jantungnya nggak mau berdenyut. Padahal setelah kita ketahui, kita bisa berikan tambahan obat yang di kanan ini, dan ternyata obat yang mengandung kalsium ini seakan-akan seperti jantung denyut, denyut jantung pertamanya embrio. Nah, ini ketahuannya sekali lagi lewat bayi tabung. Juga yang terakhir itu adalah kasus yang seperti ini, sperma nggak ada, tapi ternyata ada bakal sperma yang bulat-bulat ini, yang warnanya kuning-kuning ini. Ini adalah bakal sperma, yang ternyata di Jepang kalau dilaporkan ya sudah menghasilkan bayi. Sayangnya di negara lain selain Jepang itu nggak ada. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya balik lagi kadang kita harus tahu kapan kita berpindah ke treatment yang lebih advance. Sekali lagi saya berharap ayah bunda nggak harus sampai ke sana, tapi kenyataannya mari kita terus melangkah.
dari apa? Dari alami, sesimpel alami coba sekitar 6 bulan sampai setahun. Jadi program alami 6 bulan setahun. Yang kedua insem, insem secepat mungkin lah kalau alaminya sudah gagal. Berapa kali? Cuma perlu sekitar 4 kali maksimum. Rata-rata 2 sampai 4 kali. Setelah itu kalau gagal ya memang harus melangkah ke bayi tabung. Pertanyaannya kalau bagaimana dok kalau saya belum siap bayi tabung karena satu dan lain hal? Ya enggak apa-apa, sudah coba aja. Karena apa? Banyak loh, bukan banyak. Ada loh pasien yang gagal bayi tabung bulan depannya itu jadi alami kok. Gitu. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa kuasanya Tuhan itu ada. Contoh yang ekstrim, saya akhiri ini. Contoh ekstrim, saya itu pernah dapat kasus ayah bunda. Bayi tabung itu harus dilakukan kenapa? Karena telurnya tinggal sedikit, spermanya di bawah 5 juta, tubanya buntu. Tubanya buntu. Bagaimana bisa nggak bayi tabung? Iya kan? Tapi kemudian beberapa bulan, ini kebetulan temen ya. Maksudnya bukan pasien yang hanya pasien tapi temen. Berapa bulan, sorry, berapa tahun setelah bayi tabung, itu hamil. Dan beberapa setahun yang lalu lapor berikutnya lagi hamil kedua. Gitu. Bagaimana bisa tuba buntu kemudian hamil, padahal gagal bayi tabung. Nah, saya akan melihat dari dua sisi, ayah bunda. Saya akan tutup dengan ini. Yang pertama, bisa saja pemeriksaannya salah. Ternyata tubanya nggak buntu, kemudian diperbaiki semuanya, tiba-tiba jadi alami, betul ya? Tapi saya akan memilih untuk yang kedua. Yang kedua apa? Bahwa keajaiban itu ada. Jadi tugasnya kita cuma berusaha, ya Tuhan yang menentukan. Gitu ya. Oleh karena itu saya akhiri. Terima kasih. Semoga waktunya nggak terlalu lama. Semoga juga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lihat waktunya kelebihan 5 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Dok, terima kasih. Sebenarnya jam 9 sampai jam 10, Dok. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk tanya jawab ya, Dok. Saya izin pakai waktu untuk tanya jawab nggak apa ya, Dok ya? Silakan. Oke, pertanyaannya sudah masuk sangat banyak, tapi saya coba bacakan dan sortir supaya nggak kembar-kembar. Dokter, yang pertama saya ingin bahas tentang terato, Dok. Morfologi yang normal, tapi setelah ini, Dok, hamil alami, jadi ceritanya morfologinya normal 4%. Sempat hamil tapi terminasi di usia kehamilan 11 minggu. Lalu Hmm. setelah terminasi ini suami berobat, diresepkan vitamin-vitamin aja nih dok. Hmm. Setelah 3 bulan justru morfologinya turun. Kok Hmm. bisa dok dari normal menjadi turun dok? Oke. Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang terakhir karena itu pertanyaannya ya. Kok bisa dari normal jadi justru turun? Nah, itu saya kembalikan dulu. Saya akan selalu berpikir positif dan negatif dulu ya. Anggap saya ngomong negatif dulu. Makanya pemeriksaan itu penting di tempat yang tepat. Karena morfologi itu sangat tergantung matanya orang. Dan kalau misalnya otomatis pun alatnya itu bisa error. Gitu. Jadi turunnya jangan-jangan tempatnya nggak tepat dan alatnya error gitu. Hati-hati. Jadi pilih tempat yang tepat. Yang kedua adalah jangan cuma sekali. Tapi periksalah dengan jangka waktu antara 2 minggu sampai 2 bulan, rata-rata sebulan. Kalau memang turunnya terus drastis, maka mungkin betul-betul turun, begitu ya. Saat itu silakan periksa lanjutan, karena kalau bentuknya nggak normal, seharusnya DNA-nya juga bermasalah. Misal bentuknya tidak normal, DNA-nya masih normal, DNA fragmentasi nggak usah peduli bentuknya, gitu. Nah, kenapa kok bisa turun? Kondisi dari pria itu bisa macam-macam. Contoh, dia kena flu aja, bisa turun. Dia berkendara lebih banyak aja, duduknya lama, bisa turun. Atau main sepak bola, ketendang gitu ya turun jelas. Waduh, Gitu. demam dok, demam katanya juga bisa turun. Turun. Hmm. Selama 3 bulan akan turun. Jadi kita perlu cari tahu dulu kenapa dan nanti kita obati. Oh, Tapi izin langsung saya jawab, waktu kita kan panjang kan? ya Nanti kalau waktunya aman dok. Mm-mm. tolong disampaikan ya. Jadi penting begini, kegugurannya tadi. Kan tadi sudah hamil 11 minggu gugur toh. Perlu diketahui kenapa gugurnya. Karena apa? Karena penyebab keguguran itu 70% masalah janin, 25% masalah tubuh ibunya, 5% masalah lain-lain yang kita belum tahu. Gitu ya. Nah, cara tahunya bagaimana? Implikasinya nanti kalau sampai kegugurannya bolak-balik 2 atau 3 kali atau lebih, itu nanti sisa janinnya harus diperiksakan genetiknya. Gitu. Zaman dulu ketika belum ada bayi tabung,
ketika terjadi keguguran, pasti dokternya akan ngomong, wis coba hamil lagi. Nanti suatu saat, karena 70% yang tadi embrionya mungkin jadi normal. Tapi sampai sekarang pun setelah ada bayi tabung, masih banyak dokter yang ngomong begitu. Padahal itu suatu hal yang kurang tepat ketika kita berbicara bahwa wis hamil lo terus aja, dokternya tidak melihat bahwa keguguran 2-3 kali itu burden atau stresnya itu berat loh. Belum lagi kalau harus dikuret sampai 2-3 kali. Saya belum tahu yang 11 minggu itu dikuret atau enggak kan. Setiap kali kuret itu ada resiko gitu terhadap rahimnya. Maka seharusnya kita harus lebih tepat lagi kalau problemnya 70% di embrio, maka bayi tabung bisa untuk menggunakan bagaimana memilih 70% yang baik dengan pemeriksaan tertentu gitu ya. Atau sesimpel bahkan insem. Dengan insem kan tadi saya bilang spermanya dicuci. Harapannya lebih baik, harapannya lebih enggak eh, lebih normal embrionya. Begitu. Jadi ada tempatnya sebetulnya. Gitu ya. Nah, jadi penting tindak lanjutnya, bukan hanya kenapanya. Thank you, Dok, Rosi. padahal tadi disuruh berenang, tapi nggak boleh demam, gitu. Gimana ya? Jangan saya masuk angin ya. Ini soalnya di grup udah ribut. Aku besok mau ngajak Pak Suku berenang, tapi sambil makan tomat rebus. Karena kemarin kita bahas tentang likopen pada tomat yang antioksidannya tinggi, Dok. Katanya mau sambil berenang, sambil makan jus tomat yang sudah direbus, Dok. Boleh. Nah, makanya kalau istri saya sendiri sukanya itu berenang di tempat yang tertutup gitu. Oh, Yang indoor anginnya swimming pool ya, Dok. nggak banyak gitu ya. Cuma ya memang eh, saya ingat kalau di Bandung itu kan ada kolam renang yang hangat kan. Nah, Oh, justru malah harus dihindari. nggak boleh ya, Dok, berendam air Nah, hangat ya. betul. Nah, perkara masuk angin ya mungkin minum antangin dulu ya, Waduh, sponsor. promosi. Curiga brand ambasadornya ini cuma main. Dok, tadi karena kita bahas tentang berendam air hangat, apa aja dok? Katanya cowok-cowok yang punya masalah sperma itu disarankan untuk tidak pakai celana dalam, nggak boleh pakai celana jean. Itu gimana dok? Betul, tadi lambangnya ada celana dalam itu penting. Jadi prinsipnya begini, sperma itu Tuhan ciptakan diproduksi di testis yang organnya menggantung, Hmm. bahasa Jawanya gondal gandul begitu kan juga ada alasannya. Mm-mm. Juga selain itu dia bergerak, nanti kalau mau mengamati ya, daripada nonton Netflix terus, para istri ini boleh tuh melihat skrotum atau kantong buah sakar suaminya. Ah, Suaminya suruh berdiri, diamati selama 5 menit gitu ya, pengganti Netflix. Nanti lihat ya bisa bergerak sendiri naik turun, ya kan? Nah, itu yang bergerak itu adalah akibat dari otot kremaster yang tujuannya mengurangi panas gitu, bergerak kiri kanan lucu nanti. Ya saya sih nggak nggak tertarik untuk melihat ya, tapi kalau para istri tertarik untuk melihat silakan. Nah, itu pada akhirnya suhunya akan turun 1-2 derajat dari suhu tubuh dan di sana produksinya meningkat. Nah, maksud saya adalah celana dalam itu akan membawa testis ini menempel ke tubuh, suhunya juga naik jadinya. Jadi kurangi itu. Maka saya berpikir sebetulnya apa saya jualan aja kayak di Instagram. Ada mm-mm. alat yang kalau di mobil itu disambungkan ke AC, ditaruh di selangkangan kan. Gitu. Ah. Ya wes, yuk kita pakai, kita viralkan itu untuk semua orang pakai itu ya silakan ya Nanti kan. pertama kali suami saya yang nyoba dok. Pakai ya di AC. Ah. Tapi jangan terlalu dingin ya. Jadi perlunya itu cuma 1-2 derajat. Saya Oh, sering anjurkan itu pakai ini sih air biasa, masukkan ke kantong plastik, kompres aja di testisnya. Dalam kompres. pakai boxer, jadi yang selangkangannya itu menjauhi dari skrotumnya, jadi Iya. mengurangi suhunya. Gitu. Dok, beberapa pada pria kalau mereka mungkin berat badannya berlebih, itu kan pahanya nempel, testisnya Hmm, juga nempel di paha, itu juga pengaruh ya dok? Pengaruh, justru itu berat badan itu Hmm, tetap akan mempengaruhi hmm, karena kesehatannya, tapi juga hal-hal mekanik seperti itu. hmm, 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 Kecil, hmm, betul, betul sekali. hmm, Gitu, hmm. Terus sayangnya. ada teknologi yang membungkus testis dengan suhu cooling gitu dok, jadi biar nempel di paha dia tetap terbungkus gitu. Kita bikin kali ya dok? Saya sempat berpikir itu, tapi ya, ya mari kita pikirkan bersama ya. Iya, Paling lakukan apa yang bisa dilakukan di rumah. Pakai iya. sarung aja loh, nggak bagus. Pakai sarung ya. Mau Mm-mm. pakai budaya ini kan, maksudnya budaya Indonesia.
pakai benar. sarung itu budaya yang bagus menurut saya. Nanti kalau saya cek di Instagramnya Sister sama Pak Su, kalau ada Pak Sunya sarungan, nah ini udah bener ini berarti. Betul, betul banget Heeh. itu. Gitu. Oke, Dok, tadi sempat dimention tentang DNA fragmentasi. Hasil analisa sperma seperti apa yang membuat kita itu kandidat untuk melakukan pengecekan di FI? Dan kalau sudah memang bicara soal DNA, emangnya bisa diperbaiki kah, Dok? Kan DNA, kita genetik gitu. Nah, betul, betul. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi prinsipnya semua pemeriksaan kalau di medis itu seharusnya ada indikasi. Jadi ya balik lagi saya sampaikan teman-teman supaya ayah bunda ini semakin lama kan kita dunia IT ya. Jadi harus semakin pintar begitu. Balik lagi tanya aja ke internet. Kata-katanya cuma indikasi DFI. Ya keluar gitu ya kan. Nah, indikasinya apa aja? Macam-macam. Tadi morfologi yang jelek, cek DFI. Yang kedua, sudah ada kelainan sperma yang multiple, boleh cek DFI. Ketiga, sesimpel usia di atas 38 tahun atau bahkan 40 tahun, cek DFI. Atau berikutnya, kelainan-kelainan tertentu yang tadi metabolik. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, kita lihat, loh ini kok bermasalah semua ya, cek DNA-nya. Atau keempat, kebiasaan merokok alkohol yang banyak, cek DFI. Atau sesimpel kita tidak tahu penyebabnya, cek DFI. Gitu. Ya kan? Tapi kita nggak perlu cek DFI kapan? Ketika ternyata sudah tahu problemnya tubanya buntu, spermanya normal. Yang ngapain buang duit untuk cek DFI? Begitu ya kan? Jadi kita harus tahu porsi-porsi di mana kita mau cekkan. Apa yang bisa dilakukan? Kan ini DNA. Apa yang bisa dirubah? Nah, DNA-nya sperma itu berbeda dengan DNA tubuh suami. DNA sperma itu cuma separuhnya. Dan istilah DNA-nya menurut saya pun sebenarnya kurang tepat. Karena yang diperiksa ini adalah fragmentasi DNA, bukan DNA sesungguhnya. Fragmentasi itu packingnya DNA. Jadi DNA itu dipack sedemikian rupa sehingga dia menjadi padat. Jadi maka kalau diurai dengan pemeriksaan DNA fragmentasi, dia membentuk halo karena uraiannya itu tercat besar begitu. Semakin besar berarti semakin baik, ya kan? Tapi yang diperiksa ini adalah kemampuan packingnya ini loh, gitu. Bermasalah enggak? Dan ketika packingnya ini bermasalah, dalamnya DNA-nya itu fragmentasi rusak, gitu. Jadi bukan normal atau tidak normal, tapi rusak atau tidak rusak. Penyebab rusaknya apa? Macam-macam. Varikokel, sesimpel jarang ejakulasi itu merusak. Gitu. Jadi kalau sudah masuk ranahnya bayi tabung, kadang kita anjurkan cuma sesimpel ini. Tolong keluarkan sperma setiap hari ya, karena DFI-mu tinggi. Gitu. I see. Ibarat kalau barang itu expired gitu, di dalam spermanya itu expired karena jarang ejakulasi ya, Dok? Betul, betul. Hmm. Jadi penelitiannya jelas, bayi tabung itu bisa lebih berhasil ketika mengeluarkan sperma sehari 2 kali. Hah, Mm-mm. sejak Gitu. kapan ini, Dok, ngeluarin sperma sehari 2 kali ini? Jadi kalau misalnya bayi tabung kan kita butuhnya benar-benar yang DNA-nya bagus ya, karena kita yang memasukkan satu-satu toh. Mm-mm, mm-mm. Kita nggak peduli jumlahnya. Keluar Hmm, 2 kali itu akan turun jumlahnya. mm-mm, mm-mm, Kita bisa pilih lebih baik, probabilitas DNA normalnya itu lebih baik. Jadi mm. kita bisa keluarkan sekuat mungkin pasien itu kalau misalnya 10 menit langsung keluarkan lagi manusia super gitu ya, ya keluarkan. Tapi Oh, kalau enggak istirahatlah dulu setengah jam, 1 jam keluarkan lagi. Dan itu I see. meningkatkan ternyata. Kalau bayi tabung, kenapa Mm-mm. ini nggak berlaku ke alami atau insem? Jumlahnya turun. Itu. Nah, tapi insem itu masih bisa. Jadi masalahnya kadang yang keluar kedua ini DNA-nya bagus tapi motilitasnya juga turun. Sehingga tetap kalau insem dia kalah sama yang ejakulasi pertama karena yang berenang lebih cepat yang pertama. Itu. Nah, jadi ini efeknya lebih ke arah yang bayi tabung tadi. Kalau dicampur, Dok, kalau untuk insem, keluar 2 kali, di mix, di Dan, wash together gitu. dan kadang itu yang kita lakukan, terutama kalau Oh, jumlah kurang dari 5 juta. oke. Atau 5 sampai 10 juta kita ingin optimalkan karena kita tahu angka keberhasilan untuk sperma yang bagus itu dimasukkan di atas 5 juta setelah dicuci, ya kenapa nggak kita gabung aja? Nanti kalau teman-teman pilih klinik Pranavita di Surabaya, nanti inseminasinya akan dibantu oleh Dokter Maitra dengan teknik ini. Jadi suaminya disuruh ejakulasi 2 sampai 3 kali. Nah, suaminya suruh latihan dulu di rumah. Latihan dulu di rumah ya. Kuat dulu. Oke, wow, oke. Ternyata ejakulasi yang rutin itu juga mempengaruhi kualitasnya itu ya, Dok ya. Oke, dokter ini ada yang bertanya tentang oligoastenoterato. Treatmentnya apa, Dok?
Dan apakah bisa normal dari OAT ke normal ini? Ya, maka saya akan jawab dengan cara lebih ekstrim dulu ya. Ada satu dua pasien yang bahkan ASOO itu bisa sampai normal loh. Jadi kalau oligoasenoterapi ya solusinya tetap ada kemungkinan. Maka caranya bagaimana? Cari dulu kenapa, penyebabnya apa. Kemudian perbaiki. Perbaikinya bagaimana? Ada yang bisa dikontrolnya ibu dan bapak, ayah bunda, ada yang tidak bisa dikontrol. Yang dikontrol itu apa? Ya pola hidup sehat yang tadi. Jadi lakukan apa yang bisa di rumah dengan diet, olahraga, diet, olahraga, minum obat yang sudah diresepkan kalau perlu. Tapi nggak bisa dikontrol. Contohnya apa? Kadang harus se ekstrim, harus dioperasi, misalnya varikokel. Ya berobatlah begitu ya. Nah, tapi secara simpel semua protokol yang bisa dilakukan di rumah sekali lagi lakukan. Sesimpel pakai sarung tadi loh, sarung tanpa celana dalam ya, itu membantu loh. Makanya saya juga bayangkan ya udah kipas sekarang kan banyak ya merek juga. Ini jadinya kok jualan toko orange terus ya. Beli Habis ini sarung habis di toko oren. sarung habis, kipas angin itu kipaskan juga nggak apa-apa gitu ya kan. Beneran dok, dikipasin gitu biar nurunin suhu gitu ya? Iya, kenapa tidak Oh. begitu ya kan? Atau Mm-mm. tadi pakai balon itu itu mempengaruhi produksi sperma. Cuma sekali lagi selain kita cari penyebabnya dan kita juga harus pandai. Pandai itu begini, kita sudah berusaha, kita sudah pakai semua cara. Ternyata kok tetap tetap aja ya. Ya kita nggak boleh berhenti melakukan cara yang sama dong. Kan Hmm. prinsipnya simpel, cara yang sama, sama terus ya hasilnya nggak akan bisa berbeda. Jadi melangkah yang tadi harus tahu frameworknya, pola berpikirnya, alami 1 tahun, insan 4 kali, bayi tabung, that's it. Itu. Bayi tabung pun saya harus ngomong begini loh. Bayi tabung itu kan banyak yang berpikir mahal ya, dan kenyataannya mahal toh. Iya. Tapi kan harus cari tahu bahwa bayi tabung itu ada macam-macam. Mm-mm. Ada klinik-klinik yang konsepnya memang bayi tabung yang mahal, ada klinik-klinik yang bayi tabung seminimal mungkin yang murah. Saya nggak promosi satu klinik loh ya, ini Iya, iya. dalam prinsip gitu. Jadi paling nggak kalau nggak mau yang mahal, cari yang murah tapi bayi tabung itu bisa kok mungkin gitu. Malah Mm. saya sebetulnya kan di pemerintah saya, maksudnya saya kan juga kebetulan PNS masih gitu ya kan. Mereka juga mau bangun, konsep yang saya pengen bangun itu adalah ya bayi tabung semurah mungkin. Karena bayi tabung bisa nggak mahal sebetulnya. Mm-mm. Kenapa jadi mahal ya? Karena satu dan lain hal, pajak obat mahal dan Ya, sebagainya. Gitu. Tapi suatu saat nanti seharusnya lebih ekonomis lah. Gitu. ya, ya, ya. Dokter, ini ada yang bertanya, suaminya tuh asteno, dok. Hmm, Sering sakit kepala, ada hubungannya dengan asteno enggak? Lalu hasrat untuk hubungan badan juga jarang. 1 bulan hanya 1 kali. Apakah ada hubungannya dengan testosteron yang rendah atau gimana ini, dok? betul. Jadi parameter kita cek testosteron sesimpel kalau libidonya kurang. Hmm, 2 bulan sekali kan juga libido kurang gitu ya ya. bisa dihitung. Tapi sebetulnya yang lebih akurat lagi adalah cek ereksi pagi harinya. Oh, ini Jadi penting. Mm-mm. testosteron tinggi itu bisa ereksi setiap hari bahkan. Hah? Ya, Sepanjang hari ereksi terus gitu, dok? cuma pagi. Oh, cuman pagi. Heeh, heeh. Jadi tipsnya adalah ini kan biasanya suami istri kan seharusnya ya tidur bareng ya, Iya meskipun dong. kamar terpisah. Kalau Heeh. tidur bareng itu yang dipegang apa gitu loh. Ya, Guling dok kalau saya dok kalau tidur kalau guling ya lah. tolong tangannya jangan cuma pegang goleng, geser-geser dikit, pegang waktu pagi. Wow, Cek, ya toh. Hitung, catat kalau perlu ereksi pagi harinya gimana. Loh, daripada cek testosteron harganya mungkin benar benar benar. berapa gitu ya toh. Promosi Prodia lagi. Eh, tapi di sini promosi Prodia kan nggak apa-apa ya. Ada. Boleh. Nah, nanti tanyakan diskon kodenya Miss Rosi Iya, testosteron. diskon 15%. Mm-mm. Nah, tapi ngeceknya kapan? Ini loh tipsnya. Kalau ereksi pagi harinya kurang dari 3 kali dalam seminggu, setelah diraba-raba waktu pagi bangun tidur itu, Hmm? cekkan. Nah, Dok, tapi raba tuh harus dalam keadaan sudah ereksi kan? Jangan karena kita raba baru dia berdiri kan? apa? Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia masih liar-liar itu, masih dalam masa lucid, itu ereksinya itu nggak terkontrol seharusnya. Maksudnya gimana dok ereksi yang tidak terkontrol itu? Kalau kita lucid, kalau kita sadar penuh ya toh, mau di Heeh. pun itu mungkin nggak berdiri. Oh, oh Tapi jadi kalau dia menyentuhnya itu pada saat suami dalam keadaan belum bangun sepenuhnya. betul, itu Oh,
itu langsung yang mengambil alih itu kayak refleks. Hmm. Sentuh, sentuhnya jangan diremas-remas ya. Mm-mm. Malah emosi suaminya. Emosi. Jadi raba-raba aja pelan itu seharusnya. Ini kok jadi edukasi seksual ya? Mm-mm. Nggak apa-apa ya, tapi ya masih Gak apa-apa, nyambung. aman kan masih dalam konteks reproduksi nih dok. Nah, jadi ketika dia ereksi pagi harinya timbul dengan atau tanpa rangsangan 2 Mm-mm. sampai 3 kali dalam seminggu 3 kali lah, patokan Mm-mm. itu harusnya testosteronnya normal.